Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu bapak jamaah salat rahimahullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita menyampaikan HPT himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah tentang cara berwudu. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum saya menyampaikan cara berwudu, perlu dipahami dulu bahwa wudu itu adalah ibadah. Ibadah itu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sama dengan sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah itu, tentu kita bersikap tawadu serta khusyuk. Ya. Dalam hadis dikatakan ibadah itu, beribadah kepada Allah itu seolah-olah kita dilihat Allah, walaupun kita tidak dilihat Allah. Nah, sekarang ini kita dilihat oleh CCTV, sama lebih canggih lagi ya. Allah melihat, malaikat mencatat dan sebagainya. Bapak Ibu rahimahullah, malam Rabu yang lalu saya sudah sampaikan dasar kewajiban wudu. Apa dalilnya? Quran surat Al-Maidah ayat 6. Saya tidak usah bacakan lagi. Yang kedua, cara berwudu, yaitu yang pertama, satu, berniat, ya. Berniat cukup dalam hati, seandainya dilepaskan juga boleh. Dalilnya juga sudah saya sampaikan. Yang kedua, membaca basmalah. Dalilnya juga sudah saya sampaikan, tidak usah saya bacakan lagi. Dan yang ketiga, membasuh telapak tangan 3 kali dengan disela-selai jari. Nah, sampai di sini pekan yang lalu saya sampaikan. Apa Ibu rahimahullah, sebelum saya bacakan dalil untuk membasuh telapak tangan ini, Bapak Ibu tentu ingat waktu COVID-19 2 tahun yang lalu, kita disuruh untuk cuci tangan oleh WHO, termasuk juga yang disampaikan oleh pemerintah. Salah satu cara mencuci tangan itu yang disarankan, yang dituntunkan oleh WHO adalah ini. Dalam gambar ada itu. Jadi setiap kita pergi ke kantor,
ke pasar, ke toko, ke rumah sakit, ke puskesmas, wajib cuci tangan. Nah, salah satu caranya itu adalah cara berwudu. Jadi WHO itu mencontoh wudunya umat Islam. Bapak Ibu rahimahullah, baiklah saya bacakan dalilnya. Kita membasuh tangan. Dalilnya adalah li hadisi Humrana inna Usmana da'a biwadu'in wa ghasala kaffaihi salasa marratin. Karena hadis dari Humran, sungguh Utsman telah minta air wudu, maka dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali. Bapak Ibu rahimahullah, pekan yang lalu saya sampaikan, kalau lupa kita ini mohon maaf sudah sepuh, mungkin lupa sama seperti sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, mudahnya hitung saja. 1, 2, 3, boleh dihitung, ya. Tidak membatalkan wudunya. Bapak Ibu rahimahullah, saya lanjutkan. Kemudian gosoklah gigimu dengan kayu arak atau sesamanya. Kalau kita sekarang ini, di zaman sekarang ini, menggunakan gosok gigi, ya, menggunakan pasta gigi. Di zaman Nabi namanya arak. Bapak Ibu rahimahullah, menggosok gigi ini dikatakan Nabi kalau tidak merepotkan. Tapi kalau merepotkan, tidak usah gosok gigi. Contohnya apa? Di masjid kita wudu, sudah barang tentu tidak menggosok gigi. Tapi Bapak Ibu, ada orang, terutama di pondok, kemana-mana itu bawa siwak dikantongin. Ketika gosok gigi, siwak. Dalilnya apa? Dalilnya saya bacakan. Karena hadis laula an asyqa ala ummati la amartahum bisyawaki ma'a kulli wudu'in. Artinya, kalau aku tidak khawatir akan menyusahkan umatku, merepotkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka bersiwak atau menggosok gigi tiap-tiap mau mengambil air wudu. Nah, Nabi tahu menyusahkan, merepotkan, maka tidak menjadi kewajiban. Kalau dalam buku fikih itu tidak menjadi rukun daripada wudu. Bapak Ibu rahimahullah, namun seandainya kita bangun tidur, sebaiknya wudunya menggosok gigi.
Sebab apa? Yang namanya bangun tidur Bapak Ibu tentu mohon maaf mulutnya bau. Apalagi kalau ada ngilir orang Jawa. Atau kalau saya sudah makan, umpamanya Bapak Ibu habis sholat maghrib lapar. Kalau lapar kata Nabi makan. Pulang ke rumah makan. Habis makan Pak Pandi memandangkan azan Isya, kita kan ke masjid berwudu dulu di rumah. Nah, berwudu saya sudah makan itu sebaiknya menggosok gigi. Dilihat tempat-tempatnya menggosok gigi. Bapak Ibu rahimahullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sawaku matharatun lil ghami mardhatun." Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu pembersih mulut dan penyebab keridhaan Rabb atau Tuhan. Jadi salah satu yang membuat Allah ridho kepada kita dalam keadaan sudah bersiwak, sudah menggosok gigi. Apalagi mohon maaf kalau makannya makan jengkol. Makan jengkol mohon maaf kan bau Pak Ibu ya. Dan kalau kita makan jengkol ya sebaiknya tidak usah sholat di masjid, mengganggu kenyamanan jamaah. Termasuk Bapak Ibu mohon maaf dalam rangka kenyamanan jamaah kita, kalau batuk-batuk terus sebaiknya sholat di rumah saja. Kenapa? Mengganggu kenyamanan jamaah, termasuk mengganggu imam, mengganggu bacaan imam. Makanya kalau sakit itu boleh tidak ke masjid. Kita lanjutkan. Kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah kamu kerjakan demikian 3 kali. Sebelum saya bacakan dalilnya, perkenankan saya memperagakannya. Ambil air dengan tangan kanan ditampung, masukkan ke mulut, lalu berkumur-kumur 3 kali. Yang namanya berkumur itu tidak hanya sekedar dimasukkan, diguncang-guncangkan. Apa Ibu mungkin sudah lihat ya iklan pembersih mulut Mouth apa itu? Dikumur, diguncang-guncangkan airnya. Termasuk Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering sariawan di lidah atau di gusi, obat yang paling ampuh itu berkumur-kumur dengan betadine kumur, atau merek yang lain tidak harus betadine. Insya Allah 3 kali masukkan betadine kumur itu, diguncang-guncangkan dalam mulut, sembuh. Kalau kita ke puskesmas dikasih vitamin C, kalau hanya sekedar vitamin C lama Bapak Ibu sembuhnya.
Tapi salah kalau berkumur-kumur dengan betadin kubur itu cepat sembuhnya. Kalau serewat itu kan susah Bapak Ibu ya, makan tidak bisa ngunyah, langsung ditolak, terus minum. Nah, itu salah satu hikmahnya berkumur-kumur. Sekarang saya bacakan dalilnya. Dalilnya karena hadis Umran yang nomor 3. Tadi saya bacakan hadis nomor 3 tidak seluruhnya, khusus untuk dalil membasuh telapak tangan 3 kali. Nah, sekarang dalil berkumur-kumur. Lalu berkumur, setelah berkumur itu menyembuhkannya. Jadi ambil, ya, disembuhkan. Ambil, goncang-goncangkan, termasuk mohon maaf kalau bagi orang yang ompong giginya atau giginya tidak tidak penuh lagi, tentu ada sisa makan. Selain sikat gigi, berkumur juga termasuk untuk menghilangkan sisa-sisa makan. Apa itu? Kalau kita punya sisa makanan, nasi atau apa, kita sholat, kita makan, batal. Sholat kita batal. Sebab apa? Salah satu yang membatalkan sholat itu makan dan minum. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah berkumur-kumur, kalau puasa, hati-hati berkumurnya, tidak kuat-kuat mengguncang-guncangkannya. Kemudian basuhlah mukamu 3 kali dengan mengusap 2 sudut matamu, dan lebihkanlah membasuhnya dengan digosok, dan sela-selailah janggutmu. Sebelum saya sampaikan dalilnya, saya pegakan dulu. Membasuh mukamu 3 kali dengan mengusap 2 sudut mata. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ambil air, basuh muka nih. Muka itu seluruhnya, mulai dari ujung rambut sampai batas daun telinga, sampai ke pipi, terus ke dagu. Seluruhnya, itu kan seluruhnya itu tidak kena. Jadi gini, ambil air. Terakhir, mengusap 2 sudut mata. Bapak Ibu mohon maaf, biar saya ulang-ulang, biar Bapak Ibu paham. Ambil air, basuhkan ke muka, mengusap 2 sudut mata. Mengusap 2 sudut mata, hikmahnya
ketika kita bangun tidur ada yang namanya kotoran mata atau tai mata. Jadi Bapak Ibu ya, wudu ini makanya tadi saya bilang ibadah. Ali bin Abi Thalib itu kalau mau berwudu itu ketahuan betul itu. Ditanya orang, kenapa kok sampai serius betul? Kamu nggak tahu toh? Kita ini mau apa? Mau menghadap Allah. Termasuk tadi saya lupa menyampaikan, salah satu bentuk khusyuk kita wudu itu, kita dilarang ngomong-ngomong, berbicara dengan temannya. Bapak Ibu, saya bacakan dalilnya ya. Dalil nomor 7 ya. Menurut hadis li hadisin Abi Dawud bi isnadin jayyidin an Abi Umamah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahul ma'aini fil wudu'i. Artinya menurut hadis Abu Daud dengan isnad yang baik dan Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua sudut mata dalam wudu. Jadi tuntunannya mengusap dua sudut mata. Tadi sudah saya sampaikan, kalau ada begini, itu namanya tidak mengusap dua sudut mata, terlupakan, tidak mengerjakan sunnah Nabi. Kita